Matalawa adalah Sumba, dan Sumba adalah Matalawa, dua bentuk wilayah yang terikat mutualisme dan memiliki kepentingan yang sama, yakni kemajuan pembangunan dan kelestarian hutan Sumba. Matalawa membentang di tengah-tengah Sumba, dan hamparan Sumba kokoh tersanggah. Matalawa yang tegak menjulang Sumba ini sangat spesial. Pulau kecil tapi memiliki dua kawasan taman nasional, yaitu Taman Nasional Manapau dan Nahdaru dan Taman Nasional Laiwangi Wagameti. Dua kawasan taman nasional tersebut kini menjadi Taman Nasional Matalawa, perpaduan dari keduanya. Setelah bergabung, Taman Nasional Matalawa pun menjadi lebih spesial. Luasnya yang kurang dari 100% luas Sumba, memiliki peran, fungsi, dan manfaat yang begitu banyak bagi kehidupan makhluk hidup yang tinggal di pulau ikonik ini. Taman Nasional Matalawa memiliki burung ikonik, yakni kakak Sumba, kakak sulfureae rhinostata, dan julang Sumba, Raiticeros everti. Keduanya merupakan burung endemik lokasi terbuka seperti padang, mendukung ketersediaan bahan sarang makanan baik dari jenis reptil maupun serangga-serangga kecil. Dan yang selanjutnya, saya akan membahas famili dan contoh spesies. Ada 19 famili di Sumba. Di sini saya akan mencontohkan tiap famili tersebut. Yang pertama, famili Achitridae, nama lokal Ikitu, contoh spesiesnya burung elang bondol Haliastus indus. Yang kedua, famili Alcedinidae, contoh spesiesnya burung raja udang merah api Ceka erichaceae. Yang ketiga, famili Anatidae, contoh spesiesnya burung bebek. Yang keempat, famili Ardeidae, contoh spesiesnya burung kuntul-kuntul, lahan seperti kuntul kerbau, Vulpus ibis. Yang kelima, famili Bucerotidae, contoh spesiesnya burung julang Sumba. Yang keenam, famili Cacatudae atau Piscidae, contoh spesies burung kaktua jambul jingga. Yang ketujuh, famili Caprimulgidae, contoh spesiesnya burung cabang. Yang kedelapan, famili Columbidae, contoh spesiesnya burung merpati. Yang kesembilan, famili Pulpulidae, contoh spesiesnya burung bubut alang-alang. Yang kesepuluh, famili Falcunidae, contoh spesiesnya burung alap-alap kawah, Falco valecrinus. Yang 11, famili Melephagidae, contoh spesiesnya burung cikaka tanduk, Phelemon bulcerodes atau cucak tinggi. Yang ke-12, famili Meropidae, contoh spesiesnya kirik-kirik Australia. Yang ke-13, famili Phasianidae, contoh spesiesnya burung puyuh. Yang ke-14, famili Pithidae, contoh spesiesnya burung pauk. Yang ke-15, famili Piscitaceae, contoh spesiesnya burung jenis bayam, Erectus roratus. Ke-16, famili Rallidae, contoh spesiesnya burung mandar. Ke-17, famili Scoloparicidae, contoh spesiesnya burung pipit. 18, famili Strigidae, contoh spesiesnya burung hantu atau serang. 19, famili Zosteropidae, Estridae, dan Disceidae, contoh spesiesnya burung pipit. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan 10
spesies yang saya temukan di Taman Nasional Matalawa yang telah terdeskripsi sekitar 115. Adapun yang pertama, cikalang kecil. Terdapat dua cikalang besar dan kecil. Cikalang kecil dan besar sama-sama memiliki kantung paruh yang berwarna merah dan bisa mengembung menjadi besar. Jantan hampir seluruh tubuhnya berwarna hitam, betina coklat pada kepalanya. 2. Pucuk padi belang. Burung perairan ini dikenal juga dengan nama pecuk belang kecil. Perbedaannya dengan pecuk lainnya adalah warna putihnya yang hampir di seluruh tubuhnya. Ciri khasnya adalah warna kuning pada paruh dan kulit mukanya. 3. Canggak merah. Bulunya tidak semerah bulu di Myzomela sumba, dan dalam bahasa Inggris pun sebutannya fur flea. Namun dibandingkan dengan canggak-canggak lain dalam famili Ardidae, si canggak ini terlihat paling kemerahan, perawakan yang tinggi dengan leher yang panjang dan lengkung, serta ornamen bulu tembolok yang lebih panjang tergerai menjadi salah satu ciri khas utamanya. 4. Cagak kuntul Australia. Secara umum, cagak mudah dijumpai di wilayah perairan baik tawar maupun laut. Khusus di kawasan Taman Nasional, baru pantai Lokulisi yang menjadi satu-satunya tempat perjumpaan cagak berwarna putih ini. Apabila dilihat lebih dekat, maka terlihat iris mata dan kakinya yang panjang berwarna kuning. Uniknya, pada masa berkembang biak, breeding, bulunya bisa terlihat merah kecoklatan atau merah tembaga di leher dan dada. 5. Kuntul karang. Penyematan karang pada sang kuntul ini karena perilaku hariannya mencari makan yang lebih banyak dilakukan di sekitar karang. Lebih sering dilakukan pada saat air laut sedang surut, karena banyak ikan-ikan kecil dan binatang laut lainnya terjebak dalam lekukan karang. 6. Kuntul kerbau. Nama kerbau pada sang kuntul mencerminkan kedekatan dengan mamalia-mamalia besar, khususnya kerbau. Kerbau dan kuntul menyukai tempat-tempat perairan dangkal seperti sawah dan rawas. Sebagai tempat mencari makan, makanan kuntul tidak hanya ikan dan binatang kecil, tetapi juga lalat, serangga kecil yang berada di sekitar atau menempel pada tubuh kerbau. 7. Belekok sawah. Jenis yang satu ini memiliki keterikatan dengan sawah sebagai tempat favoritnya. Akan tetapi, belekok sawah tetap menjaga jarak dengan manusia. Perwarnaan bulu kepala dan tubuh dominan putih, coklat atau coret, kerap berubah pada fase berbiak menjadi kuning tua pada dada, kepala hitam dan punggung putih pada perut bawah, dan bagian tubuh lainnya berwarna coklat bercoret. 8. Elang tiram. Salah satu burung raptor migran yang secara teratur mengunjungi Sumba yaitu elang tiram. Apabila Anda melihat sepasang elang yang terbang di sekitar pantai dan terlihat seperti memakai kalung hitam di atas perutnya yang putih bersih, itulah sang elang tiram. Jika dilihat lebih dekat, pada kepalanya terdapat jambul pendek dan bisa ditegakkan. 9. Baja Pasifik. Baja Pasifik termasuk raptor diurnal atau yang lebih sering aktif siang hari. Raptor yang berjambul ini suka mengamati mangsa dari tempatnya bertengger di ranting pohon. Warna dada abu-abu dan perutnya putih dan garis-garis palang melintang warna coklat tua. Matanya berwarna kuning keemasan. 10. Sikap madu Asia. Raptor burung pemangsa ada yang menetap dan berpindah migrasi. Kata madu yang disematkan pada namanya karena ia sering memakan madu, memburu tawon, lebah, serangga, reptil, mamalia kecil, dan bahkan buah-buahan. Warna bulu hitam dan kepala yang relatif kecil. Saat terbang, bulu bagian bawah terlihat lebih terang dan di ekornya terdapat garis-garis hitam. Seluruh jenis raptor adalah pemakan daging karnivora. 11. Elang tikus.
Target buruan utama burung pemangsa ini jelas yaitu tikus. Raptor ini cukup mudah dikenali dari warna tubuh yang putih dan punggungnya abu-abu hitam. Saat terbang dengan gaya hovering, ujung sayapnya terlihat hitam dan matanya merah tajam. 12. Elang paria mudah dikenali saat terbang karena memiliki ekor bercabang membentuk huruf P yang khas. Tubuhnya berwarna gelap coklat kehitaman dengan muka berwarna lebih pucat. Elang paria merupakan jenis rutin yang bermigrasi terutama saat musim dingin. 13. Elang bondol menatap langit di Sumba, kerap kali akan mendapati elang bondol yang terbang dengan tenang. Raptor ini tersebar di seluruh Nusantara dari Sumatera sampai Papua. Elang bondol dewasa mudah dikenali dengan ciri kepala sampai perut berwarna putih, sementara lainnya coklat sampai coklat tua. Saat terbang, ujung sayapnya terlihat menjari dan berwarna hitam. 14. Elang perut putih. Raptor yang paling besar di Sumba adalah elang laut perut putih. Burung pemangsa ini mudah dijumpai di wilayah pesisir pantai seperti Tangairi dan Madulambi. Elang laut sering terlihat sangat tegap bertengger pada pohon di pinggir perairan. Sarangnya terbuat dari ranting berlapis dedaunan dan diletakkan pada pohon tinggi digunakan setiap tahun. 15. Elang jari pendek. Raptor ini dikenal dengan ciri kaki dan paruh yang kuat, cakar yang tajam, dan tatapan mata yang tajam. Namanya memperjelas ular sebagai mangsa utama target buruannya. Anatomi sang elang ini bisa mengantisipasi gigitan ular berbisa. Saat terbang, tubuhnya terlihat kokoh dengan kepala yang cukup besar. Warna bulu bagian bawah coklat terang dengan palang hitam, ekor bergaris sama hingga 4 garis. Bagian dada sampai perut terdapat garis melintang yang sama. 16. Elang rawa tutul. Tubuh bagian bawah abu-abu kebiruan dan merah karat dengan total putih. Ia mendiami habitat savana, padang rumput dengan sedikit pohon, lahan pertanian sampai ketinggian 1000 meter, dan secara umum menghindari daerah perairan. 17. Elang galap coklat. Elang alap coklat berukuran sedang, kira-kira lebih kecil dari elang bondol dan lebih besar dari alap-alap sapi. Ia sering terlihat terbang di antara tajuk-tajuk pohon, terkadang hinggap di pohon gugur dedaunnya. Raptor ini memiliki kepala abu-abu dengan teguk leher belakang berwarna merah karat, sayap bagian yang abu-abu, sementara perutnya putih dengan palang coklat kemerahan. 18. Alap-alap sapi. Raptor yang ini sebarannya hanya di Indonesia. Punggungnya yang berwarna coklat dengan garis-garis hitam, sementara sayap bawahnya berwarna putih dengan perut juga putih dan otot hitam. Ekornya putih keabu-abuan dengan ujung yang berpalang hitam, seringkali hinggap di pucuk-pucuk pohon dan ranting kering. Sarangnya yang berupa tumpukan ranting yang tebal besar pernah ditemukan di hutan Bilal. 19. Alap-alap kawah. Salah satu raptor yang cantik ini khasnya adalah warna bulu yang hitam hingga ke muka dengan pangkal paruh berwarna kuning. Betina lebih besar daripada jantan. Pada fase remaja, bulu kecoklatan dengan coretan pada perut. Habitatnya adalah daerah terbuka, peralihan hutan, dan padang alam atau semak, terutama terdapat dinding batu dan terjal vertikal. 20. Belibis kembang. Di antara keluarga Anatidae atau itik-itikan, si belibis ini yang paling susah dan jarang dijumpai. Dalam koloni itik yang paling berbau dan dengan jumlah yang banyak, hanya terdapat sedikit saja individu si belibis. Cukup mudah dibedakan dengan itik benjut dan itik alis karena leher si belibis ini relatif lebih panjang dari keduanya. Bulu-bulu putih cukup kontras di sayapnya walaupun sedang tertutup. 21. Itik benjut. Susah gampang untuk menjumpai dan mengenali si benjut ini, yakni di perairan tawar sekitar pantai Lokulisi, Tanah Modu, dan Danau Paji Kondang, Moloba. Sang jantan yang mudah dikenali dengan cara melihat tonjolan kepalanya. Dengan begitu, maka rombongan yang mengekor di belakangnya adalah benjut-benjut lainnya. 22. Itik alis. Itik alis pernah terlihat di beberapa tipe perairan di sekitar kawasan
di wilayah Rangkareha, Paridaratana, Manurara, dan Wara terdapat sungai-sungai kecil yang membelah hutan yang tanjuknya rapat. Saat berdiri atau berenang, itik alis kenali dari badannya yang coklat kehitaman dan alisnya yang putih. Di bagian sayap terdapat warna hijau tua, sayap bagian bawah berwarna putih dan ujungnya hitam jelas terlihat saat terbang. 23. Gosong kaki merah. Burung yang seperti ayam berjambu ini termasuk kelompok burung yang meletakkan telurnya di dalam tanah. Sarangnya berupa gundukan tanah yang tersusun atas tanah serasah dan ranting kecil. Sang gosong lebih sering terlihat mencari makan dan berjalan cepat di lantai hutan. 24. Puyuh coklat. Si puyuh ini bersarang di permukaan tanah, dalam semak-semak atau padang alang-alang. Makanan favoritnya biji-bijian dan serangga-serangga kecil. Sayapnya yang relatif kecil mampu menjadi senjata untuk melarikan diri walaupun hanya terbang dengan jarak pendek. 25. Ayam hutan hijau. Setiap pagi dalam keheningan hutan, pokok ayam hutan hijau ini lantang menyambut hari baru. Ciri yang menonjol dari ayam hutan hijau adalah cenggernya cenderung yang mulus, tidak bergerigi dan berwarna keunguan. 26. Gemak totol. Tidak mudah untuk bisa melihat dan mengamati aktivitas gemak totol. Walaupun hidup dalam kelompok kecil, namun pergerakannya sulit dideteksi karena ukurannya dan warna tubuhnya yang memungkinkan mereka tidak bisa menyelip tanpa membuat riuh hamparan alang-alang. 27. Tikusan curulit merupakan salah satu dari 8 burung dalam famili Rallidae yang terdapat di Sumba. Walaupun ukuran tubuhnya mirip Kareo padi Amarulanis poanisurus, akan tetapi pewarnaan tubuhnya sangat berbeda. Si kaki merah ini dijumpai saat asik tidur bertengger pada ranting pohon kecil di pinggir sungai kecil. 28. Kareopadi. Kareopadi memiliki warna coklat tua pada sayap dan punggung sampai ekor, sementara kepala, leher, sampai perut warna putih. Paruhnya hijau pucat, sedikit kemerahan di pangkal paruhnya. 29. Cerek pasir besar. Sang cerek ini memiliki ciri khas dibandingkan perancah pasir lainnya, yakni tungkai kakinya terlihat lebih panjang dibandingkan dalam proporsionalitas tubuhnya dibandingkan trinil pantai. 30. Gajahan kecil. Ukuran tubuhnya yang relatif lebih kecil, pendek dibandingkan jenis lain, dan dengan paruh yang tidak terlalu melengkung. 31. Trinil pantai. Postur tubuhnya lebih kecil dari gajahan, dan paruhnya lebih pendek serta tidak melengkung dibandingkan gajahan. Selain itu, kaki sang trinil lebih pendek dari cerek. 32. Dara laut jambul. Memiliki jambul walaupun tidak seindah kakak tua Sumba. Namun jambul sang darat laut bisa berubah warna dari hitam pada musim panas menjadi berbintik putih pada saat peralihan musim ke musim dingin, dan terakhir berbintik abu-abu pada musim dingin. 33. Punai Sumba. Sang punai merupakan salah satu jenis endemik Sumba. Punggung sang jantan berwarna merah manggis, sementara sang betina hijau daun. 34. Walik Ramawamani. Cukup mudah mengenali salah satu jenis endemik Sumba yang cantik ini. Warna merah di tengkuk atas leher, tampak menonjol di antara kepala yang putih krem. Leher dan dadanya merah jambu pucat, sementara punggung dan perut gelap. 35. Walik kembang. Kepalanya yang putih dengan tekuk hitam menandai walik kembang ini penjantan. Walik kembang betina seluruh tubuhnya hijau. Jika dilihat dari bawah, jenis walik kembang memiliki ekor warna merah lembayung dan perut bawah
kekuningan. 36. Peregam hijau. Cukup mudah menemukan burung peregam hijau ini di kawasan Taman Nasional. Saat bertengger biasanya burung ini mengeluarkan suara dekan yang menggema cukup keras dengan nama wuk wuk wuk. 37. Merpati hutan melati. Ya, inilah genus utama dari keluarga merpati di habitat alami. Pada fase tertentu, bulu tenggorokannya berwarna putih, namun yang dijumpai saat pengamatan di kawasan hutan Mondulambi, hampir semua bulunya hijau tua, melatik atau mengkilap. Mungkin sampai di sini saja saya menjelaskan. Anda bisa melihat di sini ada buku referensi yang Anda bisa lihat kembali, karena di situ ada 115 yang sudah terdeskripsi dan 43 yang belum terdeskripsi, jadi totalnya 158.